Yo, wassalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Kali ini kita akan membahas bagaimana Uni Soviet membantu Indonesia merebut Irian Barat. Setelah perang panjang 4 tahun, Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Namun tidak seluruhnya, Belanda masih ingin menjajah Papua dengan alasan suku-suku di Papua memiliki kebudayaan mereka sendiri, berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Presiden Soekarno pun tak tinggal diam. Dia membuat misi untuk merebut wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Nama Irian disematkan sebagai arti dari ikut Republik Indonesia anti Nederland. Awalnya upaya Bung Karno adalah sebuah langkah yang sia-sia. Hal itu disampaikan Clarice van den Hengel, seorang peneliti dan ahli Indonesia yang tinggal di Den Haag, Belanda. Awalnya Amerika yang telah membentuk NATO mendukung Belanda, sedangkan Stalin tidak peduli dengan Indonesia yang berada jauh di Khatulistiwa, katanya. Upaya Soekarno membebaskan Irian Barat dimulai dengan melakukan negosiasi bilateral langsung dengan Belanda. Ketika langkah ini gagal, Indonesia kemudian mencoba menggalang dukungan di Majelis Umum PBB. Namun terbukti hal ini pun sia-sia. Pada tahun 1956, Bung Karno melakukan kunjungan pertamanya ke Moskow. Dia membahas sengketa negaranya dengan Belanda yang kemudian disebut sengketa Irian Barat. Pemimpin Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, yang mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan Afrika, dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia. Moskow pun mulai mempersenjatai angkatan bersenjata Indonesia. Dilakukan dari tahun 1950-an hingga akhir 1966. Kala itu Soviet memasok 1 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, 8 kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor, kapal meriam, kendaraan lapis baja, amfibi, helikopter, serta pesawat pengebom. Dengan dukungan ini, Indonesia mulai melaksanakan konfrontasi dengan Belanda pada 1960-an. Tahap akhir memaksa invasi militer berskala penuh, suatu rencana beresiko yang akan memaksa Amerika campur tangan membantu sekutu NATO-nya. Singkat cerita, selain karena ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Soviet, Amerika tak ingin terlihat bahwa negaranya mendukung penjajah Eropa melawan negara dunia ketiga yang baru merdeka. Amerika balik menekan Belanda dan akhirnya setuju untuk menyerahkan Irian Barat ke otoritas PBB UNTEA. Dilakukan pada Agustus 1962. Setahun berselang, Irian Barat kemudian diserahkan pada Indonesia. Setelah referendum 1969, tertera Irian Barat dengan bulat memilih bergabung dengan Indonesia. Namun Belanda mengembangkan sekelompok orang yang menentang penggabungan wilayah Papua tersebut. Unsur-unsur inilah yang kemudian membentuk gerakan separatis yang masih aktif hingga kini di tanah Papua. Damailah Papua, kau tetap Indonesia. Jangan mau direcoki asing. Sekian dulu dari kita, wassalam.